Hai Sobat Agitprop, jumpa lagi dengan Mimin Agit. Kali ini, Mimin punya film menarik tentang 3 kakek cerdas yang sukses mengelabui polisi setelah mereka merampok bank hingga miliaran. Ingin tahu kisah serunya? Film dimulai dengan memperkenalkan seorang lansia bernama Joe. Pagi itu, ia mendatangi bank langganannya untuk mempertanyakan soal surat yang belum lama ini datang ke rumahnya. Surat itu sebenarnya merupakan peringatan awal bagi Joe agar segera membayar cicilan utangnya. Dan jika tidak, pihak bank akan menyita rumahnya. Lucunya, sejak awal, bank itu sendiri yang menawarkan Joe pinjaman tersebut dan meminta agar uangnya kembali diinvestasikan sehingga bisa dinikmati bunganya. Sayangnya, semua itu ternyata hanyalah akal-akalan bank semata. Mereka sudah tahu kalau para lansia mudah ditipu dan jarang membaca ketentuan pinjaman yang ditawarkan. Di tengah perbincangan, tiba-tiba bank tersebut dirampok oleh 3 orang bersenjata lengkap. Dari gelagat serta tingkahnya, bisa dipastikan kalau mereka ini adalah perampok profesional. Uniknya, salah satu pelaku sempat menghampiri Joe dan berbincang panjang lebar. Ia turut prihatin dengan kasus yang menimpanya, dan itulah alasan mengapa mereka sangat membenci sistem perbankan di Amerika, sampai-sampai memutuskan untuk merampoknya. It's not much, but it's all yours. No, my friend. It's his duty to take care of its elderly. Are you the one taking this man's house? I'm not. Pussycat! Shut up! Manajer bank sendiri sangat ketakutan, bahkan sampai kencing di celana. Setidaknya pemandangan itu bisa menghibur Joe sedikit. Singkat cerita, tak lama setelah para perampok tadi pergi, FBI datang untuk menginterogasi para saksi. Joe langsung melaporkan bahwa salah satu perampok tadi memiliki sebuah tato di lehernya. Setidaknya, hal itu bisa menjadi petunjuk bagi mereka dalam mencari pelakunya. Contact with you. You find this artist, then we can find our perp. Information regarding this tattoo artist. Kejadian kemarin ternyata cukup membekas di ingatan Joe. Bahkan, keesokan harinya, ketika bertemu 2 sahabatnya, ia tak bisa berhenti menceritakan soal bagaimana para perampok itu beraksi. Namun, perbincangan tersebut harus terhenti, karena masing-masing dari mereka tiba-tiba menerima sebuah undangan untuk menghadiri acara pertemuan Serikat Pekerja. Of shuttering U.S. operations to move all manufacturing to Vietnam. Joe dan kedua sahabatnya sudah berteman selama puluhan tahun. Mereka bertemu saat bekerja di sebuah pabrik. Sayangnya, siang itu, pihak perusahaan mengatakan bahwa semua uang pensiun mereka tak bisa lagi dibayarkan. Karena dalam 30 hari ke depan, perusahaan tersebut akan memindahkan semua manufakturnya ke Vietnam. Selama proses itu terjadi, semua dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan tak bisa dicairkan, atau bahkan mungkin saja tak bisa lagi dibayarkan selamanya. Fund is being dissolved. 30 years means shit to you people. Sepulang dari pertemuan tersebut, Joe dan kedua sahabatnya merasa frustrasi. Selama ini, mereka bergantung pada uang pensiun untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Sedihnya lagi, kedua sahabat Joe tak punya rumah. Setiap bulan mereka harus membayar biaya sewa, yang kini entah harus mereka dapatkan dari mana. Walau demikian, mereka percaya bahwa semua masalah pasti berlalu. Be all right? Sure we will. Good night, Joe. Good night. Keadaan semakin memburuk karena sahabat Joe yang bernama Willie ternyata mengalami gagal ginjal. Selama ini, diam-diam ia pergi ke rumah sakit untuk cuci darah. Namun dokter mengatakan bahwa penyakit yang dideritanya sudah semakin parah dan hanya bisa disembuhkan dengan mengganti ginjalnya. Masalahnya, karena sudah berumur, pihak asuransi tak mau memasukkan namanya dalam daftar penerima donor. Walau demikian, Willie tak mempermasalahkan hal tersebut. Lagi pula, menurutnya, hidupnya memang sudah tak lama lagi. Satu-satunya hal yang ia sesali selama ini adalah tak bisa mengunjungi cucunya setiap bulan. Dan semua itu tentu saja karena keterbatasan dana. You're getting real big, Kay. Ride. Okay. Di lain sisi, sahabat Joe yang satu lagi bernama Al ternyata adalah mantan musisi. Untuk mendapatkan uang lebih, sehari-hari ia mengajar anak-anak bermain saksofon. Namun, siapa sangka, bunyi alat musik yang acak-acakan dari muridnya seringkali membuatnya sakit kepala. Doesn't like you either. I want to be a dancer, like Beyonce. Love me. You know. I'll go find.
Lucunya, murid yang diajarnya tadi ternyata punya seorang nenek yang sudah lama mengidolakan Al. Sewaktu muda, nenek itu sering mengikuti konsernya. Namun Al tak menyangka bahwa masih ada wanita yang mau dengannya di usia seperti ini. Singkat cerita, malamnya mereka semua kembali berkumpul di sebuah rumah khusus lansia untuk merayakan ulang tahun Willie. Namun, di momen inilah Joe tiba-tiba menyampaikan sebuah ide. I think I may rob a bank. I'm thinking about buying a Ferrari. They're taking my house. Think, my friends. Tentu saja, ide perampokan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh kedua rekannya. Bagaimana mungkin 3 orang lansia bisa merampok sebuah bank? Bangkit dari kursi saja setengah mati, apalagi mengalahkan para penjaga bank. Perbincangan itu akhirnya terhenti karena tiba-tiba perayaan ulang tahun Willie dimulai. Namun saat diminta untuk membuat permohonan, Willie tiba-tiba menyadari sesuatu. Take a wish, Willie. Malam itu, Willie gelisah bukan main. Akhirnya, ia menyadari bahwa selama ini semua hal yang diharapkannya tak pernah terwujud. Bahkan, nasibnya semakin malang karena kini uang pensiun mereka ditilap oleh perusahaan. Makanya, merampok bank mungkin bisa menjadi solusi. Lagi pula, seandainya rencana ini gagal, maka kehidupan di dalam penjara mungkin tak seburuk yang dibayangkan. Toh, sebentar lagi mereka juga akan mati. I think so. We pick exactly what's on the pension, right? Kini kurang 1 personel lagi. Makanya Joe dan Willie langsung membujuk Al agar mau berubah pikiran. Namun teman mereka yang satu ini memang terkenal keras kepala. Di lain sisi, Al juga tak menyangka bahwa kedua temannya bisa segila itu dan berpikir untuk merampok sebuah bank. Singkat cerita, keesokan harinya Joe dan Willie mengajak Al ke sebuah supermarket. Namun, siapa yang menyangka kalau kedua temannya ternyata berencana untuk merampok tempat tersebut? Hitung-hitung sebagai uji coba awal dari rencana perampokan bank nanti. Satu persatu, bahan makanan mereka selundupkan ke pakaian masing-masing. Namun, tentu saja Al merasa teman-temannya sudah kehabisan akal dan memutuskan untuk mengawasi mereka dari jauh. Masalahnya, sosok Annie ternyata bekerja di sana dan ia tak berhenti menggodanya sepanjang waktu. Di lain sisi, toko tersebut memiliki beberapa penjaga. Namun sekalipun sudah merasa ada yang tidak beres, mereka tak menyangka kalau 2 orang lansia ini nekat melakukan perampokan. Alhasil, Joe dan Willie berhasil menyelundupkan semua barang curian tadi. Masalahnya, ketika akan kabur, si Al malah masih sibuk ngobrol di dalam toko. Sehingga Joe terpaksa mencuri sebuah skuter. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Jump in the basket. Dan kedua kakek ini mencoba segala cara agar bisa kabur dari kejaran penjaga. Sayangnya, semua usaha itu berakhir sia-sia karena tiba-tiba sebuah bus melintas dan hampir saja menabrak mereka berdua. Sang manajer minimarket dibuat bingung dengan aksi tadi. What's going on in the world anymore? Bagaimana bisa 3 orang tua jompo nekat merampok tokonya? Lucunya lagi, mereka mencuri bahan masakan yang tidak mungkin diambil oleh perampok pada umumnya. Oleh karena itu, dibanding menyerahkannya ke polisi, sang manajer memilih untuk memaklumi kesalahan mereka. Namun, kejadian ini membuat Al semakin murka dengan kedua temannya dan memutuskan untuk pulang duluan. Di lain sisi, Joe jadi sadar kalau mereka tak mungkin bisa merampok bank tanpa bimbingan seorang ahli. We're gonna need professional help. Perkenalkan, pria ini adalah mantan menantu Joe bernama Murphy. Sehari-hari, ia berjualan ganja dan dulunya terkenal sebagai mantan gangster. Maksud kedatangan Joe tentu saja untuk menanyakan apakah Murphy memiliki seseorang yang bisa membantu mereka dalam merampok bank. Singkat cerita, keesokan harinya, 3 sekawan ini kembali berkumpul di sebuah restoran. Tadinya, Al masih kesal dengan aksi gila kawannya kemarin. Tapi tiba-tiba surat kabar hari itu memberitakan bahwa semua uang pensiun mereka tak akan dibayarkan. Situasi ini langsung mengubah pemikiran Al untuk melawan ketidakadilan. Ia pun sepakat ikut merampok bank yang selama ini menyimpan uang pensiunan mereka. Well, how do we start? It's the best weed in Brooklyn. Let's go get our money back.
Berdasarkan rekomendasi Murphy, Joe mendatangi pemilik toko hewan sekaligus mantan perampok profesional bernama Garcia. Selain membawakan satu kantong ganja sebagai sogokan, mereka juga berjanji akan membagi rata uang hasil rampokan nanti. Tentu saja, awalnya Garcia kurang yakin dengan ide ini. Namun, Joe tiba-tiba berhasil menunjukkan kesungguhannya. You gonna help us? I think I'll get a prescription for this. Perlu diingat, ketiga kakek ini bukan perampok. Mereka hanya mencoba mendapatkan kembali haknya. Oleh karena itu, Joe tidak ingin mencuri melebihi jumlah dana pensiunnya. Seandainya pun nanti mendapat lebih, sisanya akan mereka sedekahkan. $45,000 a year. 1,215,000. What if we get more? We give it to charity. By the way, 20 hari lagi rumah Joe akan disita oleh bank. Sebelum itu terjadi, mereka akan melakukan aksi perampokannya. Garcia mengajarkan mereka banyak hal, mulai dari mengumpulkan informasi sebanyak mungkin terkait para pegawai, serta denah dari bank yang akan mereka rampok, sampai dengan kendaraan apa yang akan digunakan dalam melarikan diri. Yang paling penting, mereka juga diminta membuat alibi yang kuat. Pokoknya, seandainya nanti polisi curiga, Joe dan rekan-rekannya harus menyiapkan jawaban yang sempurna. Kebetulan sekali, di hari perampokan nanti akan ada acara karnaval yang diadakan oleh para lansia. Volunteering, Milton. Garcia mewanti-wanti kalau mereka hanya punya waktu 5 menit untuk merampok bank sebelum polisi menyerbu tempat tersebut. Makanya, hampir setiap hari mereka melakukan simulasi sampai target waktu yang ditentukan tercapai. Belajar menggunakan senjata api juga termasuk penting, sekadar untuk berjaga-jaga jika situasi perampokan nanti tak sesuai rencana. Semua persiapan telah selesai. Sehari sebelum perampokan, Joe dan Willie tentu saja merasa sangat gugup. Namun, mereka mencoba saling menguatkan satu sama lain. Oh iya, sekadar informasi, selama ini Joe sudah seperti ayah bagi cucunya. Setiap hari ia membuatkannya sarapan, lalu mengantar dan menjemputnya pulang sekolah. Seandainya rencana perampokan nanti gagal, ia khawatir dengan nasib cucunya. Oleh karena itu, sejak kemarin, dia mulai mengajari Murphy semua tanggung jawab yang harus dipenuhi jika seandainya Joe dijebloskan ke penjara. I love you, kiddo. Dad. Akhirnya, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Sejak pagi, ketiga lansia ini sudah sibuk bertugas di acara karnaval. Sebenarnya, di sini kita buat penasaran, karena sebelum perampokan dimulai, mereka masih sibuk dengan urusannya masing-masing. Joe bertugas di loket membagikan permen kapas, sedangkan Al berjaga di rumah hantu. Namun, begitu jam menunjukkan pukul 2.30 siang, mereka semua langsung berganti pakaian. Pada akhirnya aksi perampokan pun dimulai. Ladies and gentlemen. Hit the dirt, big guy. Put the dirt. Ladies and gentlemen, kocaknya, Al yang paling anti dengan yang namanya merampok, malah tiba-tiba bersikap paling profesional. Aktingnya berhasil menakuti semua pegawai dan pengunjung bank tersebut. Ketika semua orang telah tiarap di atas lantai, Joe dan Willie mulai bertugas untuk mendatangi setiap loket demi mengumpulkan uang yang diminta. I don't want to take your dog, sweetheart. You know. Bukannya fokus pada rencana yang sudah ditetapkan, perhatian Willie malah teralihkan oleh seorang bocah. Situasi semakin kacau karena tiba-tiba ia mulai kesulitan bernapas akibat topeng yang dikenakannya. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh pegawai bank untuk mengaktifkan tombol darurat. Si manajer juga diam-diam merebut pistol di lantai dan mengancam akan melepaskan tembakan. Untung saja karena terlalu panik, semua tembakannya malah meleset. Those were blanks, you dipshit. Walaupun ada peristiwa tak terduga, Joe dan kedua sahabatnya tetap berhasil keluar dari bank tepat waktu. Namun, rencana mereka belum usai karena masih ada banyak hal yang harus diselesaikan agar aksi ini berakhir dengan sempurna. Singkat cerita, begitu semua sudah berjalan sesuai rencana, malamnya mereka bertiga menghabiskan waktu bersama di sebuah restoran mewah. Namun sepulang dari sana, kondisi kesehatan Willie kembali memburuk. Please call an ambulance.
Please? Selama ini, Willie tak pernah bercerita soal penyakit ginjalnya, padahal Joe maupun Al bersedia melakukan apa saja demi sahabatnya. Bahkan mereka pun rela jika harus mendonorkan ginjalnya. Sementara itu, setelah mengecek hasil rekaman CCTV, FBI mulai mendapatkan petunjuk tentang pelaku perampokan ini. Lucunya, hasil rekaman CCTV itu sempat mereka sebarkan ke stasiun TV, dan si manajer minimarket kemarin langsung menyadari kalau ada kesamaan antara sosok Al dan pelaku perampokan tersebut. Ia pun bergegas melaporkan temuannya ke FBI. Alhasil, keesokan harinya, Joe, Willie, dan Al langsung ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut. Uniknya, sekalipun sudah ditahan sedemikian rupa, masing-masing dari mereka terlihat sangat tenang saat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh agen FBI in Hammer. Hebatnya lagi, alibi yang mereka buat ternyata lebih sempurna dari yang kita bayangkan. Kalau kalian perhatikan baik-baik, Joe, Willie, dan Al mencoba menjalani keseharian mereka seperti biasa, agar orang-orang di sekitarnya tak curiga dengan aksi perampokannya. First thing in the morning, we made love 3 times. I gathered the tickets for the ride booth. You never left that ride? Walaupun sempat meninggalkan acara karnaval selama 60 menit, mereka semua sudah menyiapkan siasat agar orang-orang mengira bahwa ketiganya tak pernah meninggalkan lokasi. Kocaknya lagi, ketika FBI mencoba menginterogasi teman-teman Joe, mereka kesulitan mendapatkan keterangan yang diinginkan. Sebab kebanyakan dari para saksi itu sudah pikun, bahkan dalam kondisi setengah waras. It's called diverticulitis, and the doctor says I should probably... Going to the bathroom. Yes, it's very... Tak sampai di situ, semua barang bukti perampokan kemarin bahkan sudah mereka musnahkan. Sedangkan uang hasil rampokannya langsung diserahkan ke Garcia untuk diproses melalui money laundering. Di lain sisi, ada alasan mengapa Joe dan teman-temannya menggunakan mobil minibus saat merampok kemarin. Ternyata, mobil itu sebenarnya dipakai untuk mengangkut peserta karnaval, dan Willie mencurinya ketika acara sedang berlangsung. Selepas merampok kemarin, mereka juga langsung kembali berbaur di antara kerumunan, sehingga alibi yang mereka buat semakin kuat. It was a lovely day at the carnival. Pretty solid story, Mr. Harding. They always make one stupid mistake. Walau demikian, FBI tak kehabisan akal. Mereka bertiga kemudian diminta untuk datang ke rumah sakit dan berbaris rapi menggunakan kursi roda. Ternyata, mereka ingin mengidentifikasi pelakunya menggunakan bocah kemarin. Asal kalian tahu, bocah ini sempat melihat wajah dan jam tangan Willie sekilas. I don't see it. He's not here. Namun, sekalipun tahu siapa pelakunya, bocah kecil ini memilih berbohong karena masih kagum dengan keramahan Willie saat merampok kemarin. Di sini, In Hammer tak bisa lagi berkutik. Bocah yang diharapkan menjadi saksi kunci malah memberikan keterangan yang berbeda. Alhasil, Joe dan kedua sahabatnya harus segera dibebaskan dari segala tuduhan. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Garcia mendatangi Joe untuk menyerahkan semua uang hasil pencucian kemarin. Tapi uniknya, ia tak mengambil bagiannya. Sejak awal, dia membantu mereka atas dasar kasihan. Bahkan faktanya, Garcia adalah perampok yang kita lihat di awal film. It is a culture's duty to take care of its elderly. Where's the tattoo? Henna, mi amigo. Show the person with the worst eyes. Di tengah percakapan, tiba-tiba In Hammer muncul. Ia datang untuk mengembalikan dompet Joe yang kebetulan ketinggalan di ruang interogasi kemarin. Situasi ini cukup menegangkan, mengingat Garcia baru saja menjelaskan kejahatannya kemarin. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa Joe sangat gugup dengan kedatangan FBI. Karena ternyata di dalam kandang anak anjing yang Garcia bawa terdapat tumpukan uang cash. He might be sleeping. That's okay. Gotta get this little guy back to the house. Terlepas dari hal tersebut, sesuai janjinya, kelebihan uang dari hasil rampokan kemarin akan mereka sedekahkan. Namun, dibanding memberikannya ke orang tak dikenal, Joe memilih untuk membantu sesama lansia yang selama ini mengalami kesulitan keuangan. Just dropped off this present. Hey, please.
Everyone deserves a piece of the pie. Persahabatan Joe, Willie, dan Al memang luar biasa. Sampai-sampai mereka rela mendonorkan ginjalnya agar salah satu dari mereka bisa beraktivitas seperti sedia kala. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, mereka semua terlihat sedang merayakan pernikahan rekannya. Siapa yang menyangka kalau Annie dan Al akan menikah di usia seperti ini? 24 little where there used to be rain. My face is killing me. I never had a Yang smile kocak, in my life. tak lama setelah akad berlangsung, Al bercerita kalau dia tak ingat sama sekali kapan pernah melamar kekasihnya. Namun, karena sudah terlanjur menikah, ia mau bagaimana lagi? Dan dengan begitu, film pun tamat.